Halo teman horor, kembali lagi bersama saya Nimas Aurin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Sekolah Angker Bagian 2 oleh Bang Esot. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Sekolah angker. Soal Vika yang meninggal gantung diri di toilet, tidak seorang siswa pun yang berani menggunakan toilet itu lagi. Mereka lebih suka menggunakan toilet lain. Jangankan digunakan, melintas di depan toilet itu saja, bulu kuduk mereka merinding. Cerita-cerita seram mulai bertebaran dari mulut ke mulut. Mereka bilang kalau kematian Vika tidak wajar dan ada yang mengendalikannya untuk bunuh diri. Yang paling bersedih atas kematian Vika adalah Gina. Ia masih tidak percaya kalau sahabatnya itu pergi begitu cepat. Ia yakin ada sesuatu yang menjadi penyebab kematian Vika. Udah, ikhlasin aja, kata LD sambil menatap wajah Gina yang sedang melamun. Mereka duduk di kantin sekolah yang kebetulan sedang ramai. Gue yakin ada hal yang gak beres sama sekolahan kita, Di. Maksud lu? Tiap tahun tuh ada aja kematian yang gak wajar. Udah takdirnya kali, Gin. Lagian ya, hidup dan mati itu Tuhan yang atur. Jadi gue gak percaya sama mitos sekolahan ini yang katanya angker. Di, sebelum Vika meninggal, dia sempat nemenin gue ngambil jam tangan ke sekolah. Terus gue denger ada cewek nangis di kelas. Seriusan? Tanya LD. Iya, Di, gue masih penasaran siapa tuh cewek dan kenapa nangis. Lu samperin gak? Iya, tapi dia malah loncat dari lantai 3 dan tubuhnya hilang begitu aja. Fix, itu setan, ujar LD. Tadi katanya lu gak percaya setan. Tapi kalau infonya dari lu, gue percaya. Lu mau gak antar gue nanti malam ke sekolah? Mau ngapain? Tanya LD. Nyari tahu siapa dan kenapa wanita itu nangis. Gue yakin di sini ada misteri yang belum terpecahkan. Dan ini pasti ada hubungannya sama kematian murid sekolah ini, termasuk Vika. Oke. LD mengangguk, lalu meminum es teh manisnya. Maka malam harinya, Gina diantar oleh LD. Mereka masuk ke dalam kelas, di mana Gina melihat sosok perempuan itu. Kebetulan, lampu sekolah berfungsi normal. Jadi, kemarin di sini gue lihat cewek itu berdiri di atas jendela. Gina menunjuk sebuah jendela. Saat mereka sedang memeriksa ruangan, terdengar suara jeritan seorang perempuan dari luar. Segera mereka berlari menuruni tangga, menghampiri sumber suara itu. Semakin mereka dengarkan, jeritan itu semakin jelas terdengar dari pos satpam yang sudah lama tak digunakan. Suaranya dari dalam pos ini, Di, kata Gina. Iya, Gin. Duh, digembok lagi. LD mencari sesuatu untuk membuka gembok tersebut. Ia meraih sebuah batu sebesar kepalan tangan, kemudian menghantarkan batu tersebut pada gembok pintu. Setelah beberapa kali benturan, akhirnya engsel gembok yang sudah utang itu berhasil dicopot. Gina menyalakan senter smartphone-nya. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Ruangannya sangat berdebu. Hanya ada sebuah meja di sana. Gina menyorotkan senternya ke kolong meja tersebut, dan dia menemukan sebuah marker. Tiba-tiba, matanya terpejam. Sebuah bayangan wanita muncul di benaknya. Napasnya terengah-engah. Ia membuka matanya kembali. Lo kenapa, Gin? Gue lihat wajah seorang perempuan. Siapa? Gak tahu, gue gak kenal dia. Karena malam semakin larut, mereka keluar dari pos satpam tersebut. Besok, Gina akan cari tahu siapa wajah perempuan yang tiba-tiba muncul di benaknya. Keesokan harinya, Gina dan LD masuk ke perpustakaan. Di,
Ini persis wajah perempuan yang ada di bayangan gue semalam. Lihat deh, dia masuk ke sekolah ini tahun 2000 dan berhenti tahun 2000 juga. Gina menyodorkan buku arsip pada LD. Iya juga ya, kita tanya kepala sekolah aja, Gin. Siapa tahu Pak Gimin masih ingat tentang perempuan ini. Lu bener, Di. Gina memotret foto Felicia Sia. Kemudian mereka bergegas menuju kantor kepala sekolah. Kebetulan Pak Gimin sedang ada di ruangannya. Ia terlihat sibuk dengan lembaran dokumen di atas meja. Malu-malu, Gina dan LD masuk ke ruangan Pak Gimin. Selamat siang, Pak. Iya, siang. Pak Gimin menoleh pada mereka berdua. Kami mau bicara sebentar saja, Pak. Oh iya, silakan masuk, Nak. Mereka berdua duduk di hadapan Pak Gimin, lalu menunjukkan sebuah gambar di layar smartphone Gina. Maaf ganggu waktunya, Pak. Apakah Bapak kenal dengan siswa ini? Pak Gimin terkejut. Ia heran, dari mana mereka tahu tentang Feli? Oh iya, itu Feli. Dulu dia sekolah di sini. Kenapa dia berhenti di tahun yang sama dengan saat dia masuk, Pak? Tanya Gina. Kalian kenapa tiba-tiba nanya tentang Feli? Pak, ada yang gak beres sama sekolah kita. Dan saya yakin ini ada kaitannya dengan Feli. Ujar Gina. Saya masih banyak kerjaan. Mungkin kita bisa bahas lain waktu. Silakan keluar. Pak, kami hanya ingin... LD memaksa, tapi kata-katanya terpotong. Saya bilang, keluar. Telunjuk Pak Gimin mengarah ke pintu. Saya lihat Feli, Pak, kata Gina. Wajah Pak Gimin seketika terkejut. Ia masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Di mana dia? Nada bicara Pak Gimin merendah. Saya tidak tahu, Pak. Tapi entah kenapa, tiba-tiba wajah Feli muncul dalam benak saya. Jadi saya mohon, ceritakan tentang Feli. Apa yang sebenarnya terjadi pada Feli tahun 2000 silam? Pak Gimin mengembuskan napas berat, membuka kacamata, lalu mengusap rambutnya yang sudah berubah. Dia berdiri, menutup pintu ruangan dan jendela, lalu duduk kembali di kursinya. Dulu, Feli adalah murid pindahan dari Jogja. Dia sangat pintar dan baik, tapi tiba-tiba saja dia menghilang secara misterius. Lalu, Pak, tanya LD. Pak Gimin duduk kembali di kursinya. Kami menuduh Cokro sebagai pelakunya, karena baju Feli ada di gudang tempat Cokro tinggal. Siapa Cokro itu, Pak? Gina menatap Pak Gimin dengan serius. Dia tukang bersih-bersih di sekolah ini dulu. Kami belum sempat menyelidiki Cokro, sebab dia sudah lebih dulu mati di amuk siswa. Gina tercengang. Lalu, apakah ada tanda-tanda Feli ditemukan, atau kalau memang dianggap sudah meninggal, apa jasadnya ditemukan, Pak? Jasadnya tidak pernah ditemukan. Terus, Pak, LD semakin penasaran. Sudah, kasus ditutup, dan jasad Feli masih jadi teka-teki hingga sekarang. Dari percakapan itu, Gina mulai menemukan sedikit petunjuk. Kemungkinan roh yang menangis di jendela itu adalah Feli, pikirnya. Gina yakin kalau seandainya Feli memang meninggal, pasti rohnya tidak tenang. Jasadnya pasti disembunyikan di suatu tempat. Tapi di mana? Gina semakin bingung. Tidak ada yang bisa menjawab keberadaan jasad Feli selain berbicara langsung dengan rohnya. Gue harus bicara sama rohnya Feli. Gimana caranya, Gin? LD menatap wajah Gina yang sedang kebingungan. Gak tahu. Mereka terdiam sejenak. Kemudian LD mengacungkan jari telunjuknya. Kita main jelangkung aja, Gin. Lu yakin ini berhasil, Di? Gina duduk di sofa rumah LD. Ia ragu dengan ide temannya itu. Sementara LD sibuk merakit boneka jelangkung yang ia buat dari batok kelapa,
baju bekas, dan 2 batang kayu kering. Di bagian bawah, ia ikatkan sebuah spidol agar Ravelli itu mudah memberi petunjuk. Di bagian batok itu, ia gambar wajah yang sedang tersenyum. Kenapa tersenyum, Di? Biar roh baik yang masuk ke boneka ini. Lu tahu dari mana? Nebak aja sih, jawab LD santai. LD sudah selesai merakit jelangkung. Nah, kalau misalnya lu kesurupan, gue udah download audio doa-doa ruqyah biar rohnya bisa keluar lagi dari tubuh lu. Lu yakin berhasil, Di? Gina semakin ragu. Percaya sama gue, ini demi menyelamatkan nyawa siswa lain. Siapa tahu kalau jasad Feli ditemukan, gak akan ada lagi siswa yang mati di sekolah kita. Malam itu juga, mereka berangkat ke sekolah menggunakan motor LD. Di perjalanan, gerimis mulai turun, disusul kelebat cahaya kilat yang membuat LD semakin mempercepat laju motornya. Para pedagang di warung angkringan menutup bagian depan warung dengan terpal transparan. Jaga-jaga kalau nanti hujan lebat. Setelah ngebut, akhirnya Gina dan LD tiba di sekolah. Kita main di mana, Di? Lantai 3 aja, tempat lu ngeliat sosok perempuan itu. Oh, oke, Di. Mereka naik ke lantai 3, masuk ke dalam kelas tempat Gina melihat sosok perempuan. Sebuah kertas kartun berwarna putih digelar di atas meja. Boneka jelangkung dibaringkan di atas kertas tersebut. Pintu kelas ditutup. Gina dan LD duduk berhadapan. Boneka jelangkung itu digenggam oleh Gina. LD kemudian merapalkan mantra jelangkung yang ia dapatkan dari internet. Sluku, batok, batoke, elak-elok. Si Romo menyang Solo, oleh-olehe payu munto. Mak jentet lolo lobah, wong mati ora obah. Yen obah menjadi bocah. Jelangkung. Di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tepat setelah LD membaca mantra, lampu kelas itu padam. LD celingukan. Ia merogoh smartphone-nya. Sial, benda itu malah ketinggalan di dalam bagasi motor. Anehnya, Gina yang duduk di hadapannya tidak bersuara sedikit pun, walau lampu padam. Gina, tidak ada jawaban. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Gina terlihat melotot ke arah LD. Anjir, Gin! Lampu mati kembali. Dan saat menyala, Gina tiba-tiba hilang. LD panik. Ia berteriak memanggil Gina. Tepat di atas karton terdapat sebuah tulisan. LD memperhatikan pesan di atas kertas tersebut. Sempurnakan aku. LD menengok keluar jendela. LD melihat di halaman belakang sekolah, Gina jongkok sambil mengeruk-keruk tanah. LD kemudian turun untuk menghampiri temannya. Sesampainya di bawah, LD menahan tubuh Gina agar berhenti mengeruk tanah. Kulit jemari Gina terkelupas hingga berdarah. Sesaat kemudian, tubuh Gina ambruk, tapi ia masih sadarkan diri. Keringat membasahi bajunya. Dengan parau, ia berkata, "Di jasad Feli di sini." Gina menunjuk lubang yang ia gali. Tanpa pikir panjang lagi, LD mencari cangkul di gudang sekolah. Digalinya tanah itu. Beberapa kali, cangkulnya menghantam bebatuan karena tekstur tanahnya keras dan bercampur dengan kerikil. Napas LD ngos-ngosan, keringat membasahi wajahnya. Entah pada ayunan keberapa, cangkulnya menghantam sebuah tengkorak manusia. LD terkejut. Ia harus memberitahu Pak Gimin. Keesokan harinya, sekolah ramai. Polisi berdatangan. Awak media berkumpul, ingin meliput penemuan kerangka manusia di halaman belakang sekolah. Kerangka itu diduga milik Feli yang hilang 10 tahun lalu. Kedua orang tua Feli datang ke sekolah. Mereka menangis melihat kerangka manusia itu. Kalau memang benar milik Feli, sungguh kejam pelakunya.
Beberapa hari kemudian, hasil tes DNA menyebutkan kalau kerangka itu adalah benar milik Feli. Di sisi lain, sebuah kosan kecil, dinding dan lantainya terbuat dari triplek usang. Banyak tikus-tikus besar berkeliaran kalau malam. Kecoa merayap dari sudut ke sudut lainnya. Kosan murah di tengah kota Jakarta yang sebenarnya tidak layak jadi tempat tinggal manusia. Tapi di sanalah Asep tinggal sekarang. Si pembunuh Feli. Sekarang, di usianya yang semakin tua, ia masih bekerja sebagai satpam di sebuah mall. Di sudut kosannya, terdapat sebuah jimat. Semenjak pembunuhannya ia lakukan 10 tahun lalu, ia sering dihantui roh Feli, juga roh Cokro. Jimat itulah yang menjadi pelindungnya selama bertahun-tahun. Dulu, seminggu setelah kematian Feli dan Cokro, ia selalu dihantui roh mereka berdua, hingga akhirnya Asep mengundurkan diri dari sekolah itu. Pembunuhan yang dilakukannya sangat bersih, hingga polisi tidak bisa mengungkap kalau Asep adalah pelakunya. Mereka menyatakan kalau Feli hilang, sedangkan keluarga Feli sudah menganggap anaknya mati. Bahkan, mereka telah mengadakan pemakaman tanpa jenazah demi menghormati Feli. Asep membuka pintu kosnya. Daun pintu itu sudah penuh dengan coretan spidol. Di dalam kosan Asep hanya ada kasur apek, bantal bau tengik, dan kipas angin butut. Ia membaringkan badan di atas kasurnya. Sesaat kemudian, sebuah jimat yang ia letakkan di sudut kamarnya bergetar. Jimat yang berbentuk bulat dan terbuat dari kayu itu berputar lalu terbakar. Asep panik. Ia menuangkan air dalam botolnya pada jimat itu. Bahaya, gumamnya. Kata dukun yang memberikan jimat, kalau suatu saat jimat itu terbakar, maka hal buruk akan menimpa dirinya. Jimat itu ia beli 10 tahun lalu dan baru terbakar sekarang. Ia tidak tahu apakah si dukun masih hidup atau tidak. Sudah lama sekali ia tidak mengunjungi dukun itu. Untuk menggelayuti kedua mata Asep, ia sangat lelah karena seharian bertugas. Matanya perlahan terpejam. Tengah malam, ia mengalami mimpi buruk, seperti ada seseorang yang menikam punggungnya berkali-kali dengan sebuah pisau. Asep tergeraga bangun dari tidurnya. Badannya penuh keringat. Ruang kosnya sangat pengap. Saat ia bangun, listrik malah padam. Asep berdecak kesal. Tangannya meraba-raba HP jadul. Kemudian dinyalakannya senter pada HP tersebut. Ia mencari tas, tempatnya menaruh lilin. Namun saat sedang merogoh tas itu, ia mendengar langkah kaki dari luar. Awalnya, Asep tidak memedulikan suara itu. Ia mengira pasti itu langkah kaki tetangga kos. Sialnya, semakin didiamkan, langkah kaki itu seperti sengaja berhenti di depan pintu kosnya, lalu menghentak-hentakan kakinya dengan keras, sangat mengganggu. Siapa sih bangsat? Pergi nggak lu? Asep ngamuk. Suara langkah kaki itu berhenti. Sumbu lilin disulut. Cahayanya menerangi ruangan. Asep kembali berbaring di atas kasurnya. Tapi suara hendakan kaki itu terdengar lagi. Lantai yang terbuat dari kayu dan triplek membuat hendakan kaki bersuara keras dan mengganggunya. Dengan perasaan kesal, ia bangkit lalu membuka pintu kos. Namun, tidak ada siapapun di sana. Asep mengerutkan dahi, menengok ke sekeliling. Sekiranya 3 meter di sebelah kanan pintu, berdiri seorang lelaki membelakangi Asep. Woi, siapa lu? Tidak ada jawaban. Woi, dengar gak gue ngomong? Asep mendekat, kemudian menyentuh bahu lelaki tersebut. Dan betapa terkejutnya Asep ketika lelaki itu menoleh ke arahnya. Wajah lelaki itu menyerupai wajah Asep. Ia tersenyum dan berkata, "Mati." Asep lari ke kamarnya dan menutup pintu. Napasnya ngos-ngosan. Ia sangat ketakutan dengan apa yang ia lihat. Baru kali ini ia mendapati seorang lelaki dengan wajah yang menyerupai dirinya sendiri. Ia yakin yang barusan
adalah rohnya Cokro, lelaki yang pernah ia fitnah. Dari dulu, Asep tahu kalau Cokro mati penasaran. Besok, Asep akan mencari jimat lagi untuk melawan makhluk gaib tersebut. Gina kira setelah jenazah Feli ditemukan, sekolahnya akan aman dan damai. Tidak akan ada lagi siswa yang mati bunuh diri. Namun, dugaannya salah. Selepas jam sekolah, semua siswa dan guru berkerumun di halaman sekolah. Mereka mendongak ke atas. Ada seorang siswa lelaki, namanya Reza, terlihat sedang berdiri di atas atap gedung lantai 3. Mungkin dia naik ke sana lewat plafon kelasnya. Reza berdiri sambil melakukan gerakan senam. Kadang berjongkok, membungkuk, lalu berdiri merentangkan tangan. Gerakan itu ia lakukan dengan perlahan. "Reza, turun!" teriak Pak Gimin. "Reza, turun, Reza!" Teman-temannya ikut meneriaki. "Reza, turun, nak!" teriak ibunya sambil terisak. Bapak Reza dan beberapa guru lainnya sudah lebih dulu naik ke lantai 3 untuk menyelamatkan. Bapak Reza berhasil naik ke atap melalui plafon yang sudah dibongkar anaknya. Tidak sempat ia menghampiri anaknya, Reza sudah loncat dari atas gedung tersebut dan tewas dengan mengenaskan. Dari kejadian tersebut, Gina yakin kalau masih ada sebuah misteri yang belum selesai di sekolahnya. Anehnya, Vika dan Reza sama-sama melakukan gerakan senam sebelum mereka mati. Ada apa sebenarnya dengan senam? Sepanjang perjalanan pulang, Gina terus berpikir keras untuk memecahkan misteri yang masih mengganjal. Kayaknya ada misteri yang belum selesai di sekolah kita," kata Gina. Ia dibonceng oleh Eldi. "Gue juga ngerasain hal yang sama, Gin." Vika dan Reza melakukan gerakan senam sebelum mereka meninggal. Apa dulu ada guru senam yang tersakiti di sekolah kita? Mungkin kita bisa tanyakan lagi ke Pak Gimin, Gin. Ya sudah, besok kita menghadap ke Pak Gimin lagi. Sementara itu, jauh dari kota Jakarta, Asep mendatangi sebuah kampung tempat tinggal dukun yang pernah memberinya sebuah jimat. Sayangnya, saat Asep tiba di rumah dukun itu, si dukun sudah meninggal setahun yang lalu. Ia hanya bertemu dengan anak dan istrinya. "Kalau boleh tahu, ada perlu apa ya sama bapak saya?" tanya Satip. Asep dipersilakan masuk ke dalam rumah panggung tersebut. Asep menceritakan tentang makhluk gaib yang mulai mengganggunya. Satip mengangguk. Yang ganggu Pak Asep itu rohnya Cokro. Seketika, Asep terkejut. Dari mana Satip tahu tentang Cokro? Pastilah orang ini sesakti dengan bapaknya, pikir Asep. "Kamu bisa bantu saya?" bisik Asep. "Kau memfitnahnya, kan?" Shh. Asep mendekat. Ia meminta agar Satip tutup mulut. "Dari mana kau tahu semuanya?" "Jin peliharaanku membisik di telinga," kata Satip dengan nada tenang. "Aku bisa membantumu." Satip berdiri, kemudian masuk ke dalam kamarnya. Saat muncul lagi, di tangannya sudah ada sebuah golok. "Kau tancapkan golok ini di atas kuburan Cokro. Aku jamin, dia tidak akan lagi mengganggumu. Dan jangan sampai golok ini tercabut dari kuburannya. Kalau tercabut, dia akan mengganggumu atau bahkan membunuhmu." Atas saran Satip itulah, Asep berangkat ke kuburan Cokro yang berlokasi di Jakarta. Golok itu ia tancapkan di atas kuburan. Akhirnya, ia merasa tenang karena memang tidak ada lagi roh Cokro yang menghantuinya. Namun setiap hari, ia harus memastikan kalau golok itu tetap tertancap di kuburan Cokro. Agar tidak ada orang yang mencabut golok itu, Asep membungkusnya dengan kain putih,
lalu ditimbun dengan sebuah batu agar tidak kelihatan orang. Di ruang kepala sekolah, Gina dan LD duduk. Mereka ingin mendengar informasi dari Pak Gimin. Dulu, Bapak sendiri yang menjadi guru olahraga, sekaligus memimpin senam setiap hari Rabu. Jelas Pak Gimin. Oh, begitu ya Pak, timpal Gina. Aduh, Bapak hampir lupa. Cokro. Iya, tukang bersih-bersih itu. Dia sangat terobsesi dengan senam. Setiap Rabu pagi, dia rutin ikut senam di belakang barisan siswa. Pak, Bapak yakin kalau pembunuh Feli adalah Cokro? Tanya LD. Iya, Bapak pernah bilang kalau Cokro belum sempat diperiksa polisi, tapi udah meninggal dikeroyok siswa. Ujar Gina. Bapak sendiri tidak yakin kalau Cokro pelakunya, tapi kasus itu sama sekali tidak pernah terungkap sampai sekarang. Jelas Pak Gimin. Pak, saya yakin kalau kematian siswa di sekolah ini karena Roh Cokro yang marah. Dia dituduh dan dibunuh begitu saja. Siapa tahu Cokro bukan pelakunya. Gina mengeluarkan kegelisahannya selama ini. Sudahlah Gina, LD. Kalian masih terlalu dini untuk memikirkan hal seperti ini. Gina menanyakan lokasi makam Cokro pada Pak Gimin. Ia ingin berziarah dan meminta maaf mewakili semua siswa SMA Setia Bakti. Dengan harapan Cokro tidak lagi mengganggu siswa di sekolahnya. Di samping kuburan, Gina dan LD berdoa dengan hikmat. Mereka pun meminta maaf atas semua kesalahan masa lalu yang pernah terjadi. Gina yakin kalau Cokro ini adalah orang baik dan hanya menjadi korban fitnah. Entah siapa pelaku sebenarnya. Gina tidak tahu, tapi firasatnya sangat kuat kalau Cokro tidak membunuh. Gin, lihat deh, ada benda apa ini? Aldi melihat sebuah benda yang mencurigakan tertancap di atas kuburan Cokro. Ia mengangkat sebuah batu yang menimbun benda tersebut. Cabudi. Wah, ini sih golok. Ngapain ya orang nancep golok di sini? Buang aja, Di. Mungkin orang iseng, kata Gina. LD membuang golok itu. Setelah selesai berdoa, mereka menaburkan bunga dan bergegas pulang. Malam harinya, Asap kembali bermimpi buruk. Ia dikejar-kejar Cokro yang membawa pisau di tangannya. Setelah berlari dengan sekuat tenaga, Cokro berhasil mengejarnya dan menikam punggung Asep berkali-kali dengan pisau itu. Asap tergeraga bangun. Napasnya terengah-engah. Keringat bercucuran. Dengan tangan bergetar, ia mengambil botol air minum. Tiba-tiba, ekor matanya melihat secari kertas di samping tempat tidur. Kertas itu bertuliskan, "Kau harus diadili." Tidak lama setelah itu, seseorang mengetuk pintu kamar kosnya. Siapa sih? Dengan kesal, Asap membuka pintu. Seperti ada sesuatu yang menabrak wajahnya. Asep langsung hilang kendali. Ia berjalan perlahan keluar kamar kos, masuk ke jalan raya, hingga akhirnya tiba di sebuah rel kereta api. Seperti ada yang mengendalikannya, ia berdiri di atas rel itu. Sebuah kereta melaju dengan sangat kencang dari arah barat. Beberapa kali masinis sudah membunyikan klakson, tapi Asep tetap berdiri di sana. Dan kereta itu menabrak tubuh Asep hingga terpotong-potong. Ia mati dengan mengenaskan. Banyak media yang meliput kematiannya. Mereka menduga kalau Asep mati bunuh diri. Setelah Gina dan LD berziarah ke makam Cokro, tidak ada lagi siswa yang mati bunuh diri di SMA Setia Bakti. Barangkali permintaan maaf Gina diterima oleh Cokro. Sekolah itu sekarang aman, damai, dan tenang. Dan akhirnya ada juga yang mau melamar menjadi satpam di sana. Pos satpam yang dulu jadi tempat pembunuhan Feli direnovasi dan diperluas. Sementara itu,
Gina dan Eldi lulus dengan hasil memuaskan. Tahun ajaran pun ditutup dengan sukacita. Semua siswa SMA Setia Bakti merencanakan liburan mereka masing-masing. Dan cerita tentang sekolah angker pun selesai.